Shalom dan selamat pagi Amang Inang. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 29 April 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 2 ayat 15, dikatakan demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Teguh pada ajaran yang benar. Saudara yang terkasih, di zaman yang kita hadapi saat ini, kita diperhadapkan kepada kemajuan yang serba cepat, yang di dalamnya kita akan mendengar banyak suara dan pengaruh yang akan mempengaruhi hidup kita. Media sosial, internet, dan berbagai pengajaran membuat kita mudah terpapar berbagai ide rohani yang semuanya itu dibenarkan oleh si pendengar. Akibatnya banyak yang lebih percaya pada motivasi daripada pada kebenaran firman. Lebih menarik pada sensasi daripada kedalaman ajaran firman Tuhan, dan lebih mengikuti figur daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita agar berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Di sini Paulus menekankan pentingnya ajaran yang benar, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tulisan, yaitu nasihat dari orang tua, terlebih lagi firman Tuhan. Iman Kristen tidak dibangun oleh perasaan, tidak berdasarkan pengalaman semata, tetapi berdasarkan pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Jadi jangan bingung atau takut atau gelisah karena banyak ajaran yang didengar. Dan juga jangan mudah panik oleh berita-berita rohani yang belum tentu kebenarannya. Dan jangan mudah juga terpengaruh oleh tren rohani atau ajaran-ajaran yang populer, tetapi tetap stabil dalam iman. Kata berdirilah teguh. Iman yang teguh bukan berarti tidak pernah mengalami keraguan, tetapi memilih tetap percaya dan setia pada kebenaran Tuhan. Meskipun menghadapi banyak masalah, ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, tekanan pekerjaan yang bisa membuat iman kita melemah. Yang dalam kondisi sulit seperti ini, kita bisa menyalahkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, dan mencari jalan pintas di tengah-tengah kehidupan. Namun hari ini kita diingatkan agar perlu berdiri teguh dan berpegang pada kebenaran. Bagaimana cara kita untuk berdiri teguh? Miliki waktu teduh secara konsisten dan dengarlah firman Tuhan yang menjadi fondasi dan uji setiap pengajaran dengan firman Tuhan. Jangan langsung percaya. Hiduplah dalam persekutuan yang sehat iman, dan tetaplah berdoa, meminta hikmat dan keteguhan hati. Saudara yang terkasih, mari hidup di dalam panggilan untuk tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, dan tidak mudah panik, tetapi tetap setia dan berakar pada kebenaran. Dunia boleh berubah, situasi boleh sulit, dan ajaran boleh bermunculan, tetapi orang percaya dipanggil untuk berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang benar. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya antusias, tetapi juga kokoh. Bukan hanya bersemangat, tetapi juga berakar. Bukan hanya percaya, tetapi tetap teguh sampai akhir hidup kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan yang banyak goncangan, bahkan ancaman, tapi kami harus senantiasa percaya pada kuasa firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan bahkan semangat hidup. Itulah pengharapan kami dan penyerahan kami kepadamu Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu HKBP Jatiwaringin, mulai dari anak-anak sampai lansia. Kiranya kasih setia-Mu Bapa selalu menyertai dan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan apa yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas sama Inang. Tuhan Yesus memberkati.